Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan karena saat ini sudah hari Minggu dan kita siap untuk beribadah. Meskipun beribadah di rumah, kakak harap adik-adik tetap semangat dalam memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Bapa telah memelihara kami hingga hari ini. Kami ingin beribadah, mohon tuntun kami sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian Aku Istimewa. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengajarkan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi, aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengajarkan. Aku istimewa, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa? Tapi darah Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman
terang bagi jalanku. Sekali lagi kita katakan firman Lita lagi. Firman-Mu Lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu Lita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, kali ini kakak mau cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik siapin dulu ya Alkitabnya. Oke? Kalau sudah, sekarang kita berdoa dulu ya. Ikuti kakak berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya kami boleh mengerti cerita ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang Yusuf. Tentang siapa? Yusuf. Ya, tentang Yusuf. Sebelumnya, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Siapa di sini yang punya kakak? Kalau punya adik? Ya, sama seperti adik-adik di rumah, Yusuf juga punya kakak dan punya adik loh. Dia punya 10 kakak dan 1 adik. Yusuf juga punya ayah loh. Nama ayahnya Ayah Yakub. Ayah siapa? Ya, Ayah Yakub. Nah, adik-adik, Yusuf ini dia orangnya baik banget. Dia sayang sama keluarganya. Dia sayang sama ayahnya, sama adiknya, sama kakak-kakaknya. Yusuf juga sayang loh. Tapi adik-adik, kakak-kakaknya Yusuf ini mereka suka nakal sama Yusuf. Mereka suka jahatin Yusuf. Nah, adik-adik, kakaknya Yusuf ini suka jahatin Yusuf. Terus Yusuf suka kasih tahu ke ayahnya kalau kakak-kakaknya ini suka jahatin Yusuf loh. Tapi adik-adik penasaran gak? Kenapa ya kakak-kakaknya Yusuf ini bisa jahatin Yusuf? Penasaran? Yuk kita buka Alkitabnya di Kejadian 37 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 37 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya
dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayo, jadi kenapa kakak-kakaknya Yusuf nakalin Yusuf? Ya, karena kakak-kakaknya Yusuf iri sama Yusuf. Ayah Yakub lebih menyayangi Yusuf. Sampai-sampai ayah Yakub ini memberikan Yusuf jubah yang sangat indah. Bagus banget loh adik-adik jubahnya. Nah, suatu ketika adik-adik, Yusuf bermimpi kalau Yusuf akan menjadi raja atas kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya sujud semua menyembah Yusuf. Nah, Yusuf cerita ini ke kakak-kakaknya, ke ayah dan ke adiknya. Lalu kakak-kakaknya marah. Maksudmu kamu akan menjadi raja atas kami? Kamu mau berkuasa? Lalu adik-adik, suatu ketika ayah Yakub memanggil Yusuf, meminta agar Yusuf melihat kakak-kakaknya dan domba-dombanya yang sedang digembalakan adik-adik. Lalu Yusuf nurut sama ayahnya. Yusuf menyusul kakaknya untuk melihat apakah keadaan kakak-kakaknya dan dombanya baik-baik saja. Ketika Yusuf di dalam perjalanan, kakaknya melihat dari kejauhan. Wah, itu ada Yusuf. Lalu kakak-kakaknya sebel sama Yusuf. Dia timbul rasa jahat sama Yusuf. Mereka mau membunuh Yusuf. Ketika Yusuf sampai, jubah yang maha indah, yang cantik banget itu dilepas sama kakak-kakaknya. Lalu Yusuf dibuang ke dalam sumur adik-adik. Lalu kakak-kakaknya berbohong sama ayah Yakub. Mereka mengambil jubah Yusuf lalu dicelupkan ke darah hewan. Mereka bilang ke ayah Yakub kalau Yusuf meninggal karena hewan. Padahal adik-adik, Yusuf tidak meninggal. Yusuf tidak meninggal karena hewan adik-adik. Lalu ada seorang pedagang yang mau ke Mesir adik-adik. Lalu kakak-kakaknya berpikiran mau menjual Yusuf ke pedagang itu. Lalu Yusuf diangkat dari sumur, Yusuf dijual ke pedagang itu. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Sesampainya Yusuf di Mesir, Yusuf dijual lagi loh adik-adik. Yusuf dijual ke Potifar. Potifar itu siapa ya? Adik-adik mau tahu gak? Yuk kita buka Alkitabnya lagi ya, di Kejadian 39 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ya, dia dibeli oleh Potifar, kepala pengawal raja adik-adik. Nah, tapi ketika Yusuf di Mesir, Yusuf ini disertai Tuhan loh adik-adik. Apapun yang Yusuf lakukan selalu berhasil. Wah, keren banget kan? Nah, adik-adik, Yusuf ini walaupun dia jauh dari kakak-kakaknya, dari ayah dan adiknya, tapi Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Dia tidak takut adik-adik karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Ayo, siapa di sini yang suka takut kalau ditinggal mama sama papanya? Ayo. Misalkan nih, mama papanya mau pergi, terus adik-adik ditinggal sendiri di rumah. Adik-adik merasa takut gak? Nah adik-adik, sekarang kita belajar ya dari Yusuf. Kalau Yusuf tidak takut sendirian karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Kita juga bisa belajar sama Yusuf.
agar mengasihi keluarga, mengasihi ayah, ibu, kakak, ataupun adik kita. Sekian firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu adik-adik kalau ada PR ya. PR-nya seperti apa? Seperti ini. Pujian Jalan Serta Yesus. Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya kami boleh seperti Yusuf yang menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Kami juga mau mengasihi mama, papa, kakak, ataupun adik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.